Hai, ketemu lagi di titik koma. Sebelum titik pasti ada koma. Setiap masalah pasti ada solusinya. Siang ini saya bersama dengan seorang yang sangat luar biasa. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Dani. Dani, profesinya saat ini Pak? Ojek online. Ojek online Di Grab. di Grab ya, seperti baju yang saya dipakai saat ini. Kalau boleh tahu nih Pak Dani, untuk di Grab ini dari tahun berapa Pak? Saya dari 2016. 2016. Nah, dengerin selama 2016 dan ke sekarang berarti udah sekitar 17-18. Sudah hampir 5 tahun ya Pak ya? Tapi sekarang masih eksis? Masih. Selama ini ada problem nggak? Ada masalah nggak sih? Banyak. Salah satunya masalahnya apa nih Pak? Salah satunya yang saya dari tahun 2017 kami driver ojek online mempermasalahkan adalah masalah potongan pajak yang dibebankan pada driver ojek online khususnya di Grab. Pajak penghasilan ya Pak ya? Ya, PPh 21 gitu loh. Karena sebagai pengemudi ojek online, kami bingung kenapa kami dipungut PPh 21 yang pertama. Terus? Kalaupun dipungut PPh 21, kenapa waktu itu kami tidak diminta NPWP? Padahal jelas saya punya NPWP, gitu loh. Dan kami sudah datang mempertanyakan mengenai PPh 21 itu ke kantor di Ben Hill waktu itu, kantor Grab baru Jakarta satu Pusat ya? di Ben Hill ya. Dan perlu diketahui untuk bisa datang laporan itu pengemudi itu harus ngambil nomor urut itu mulai dari subuh, Ngantri gitu ya Pak ya? ngantri, bahkan diperjualbelikan. Oh, Iya, gitu? nomor urut itu diperjualbelikan sama maklar mereka. Terus? Maklar. Jadi kalau kita mau datang tepat jam 8 dapat nomor urut 1 sampai 10 itu bayar. Kalau nggak bayar nggak bisa itu. Tapi memang ada agreement atau perjanjian sama Grab nggak sih bahwa nanti ada potongan pajak Nggak ada. penghasilan? Tidak ada. Nggak ada. Jadi kami tahu itu pada saat kami memperhatikan jumlah uang kami di aplikasi. Loh kok ini berkurang begitu saya telusuri loh. Kok ada tulisan potongan pajak PPh 21. Nah, itu yang saya permasalahkan. Tapi ke pihak Grabnya sendiri sudah konfirmasi? Saya sudah datang ke kantor berkali-kali saya minta, kalaupun memang saya dipotong sesuai apa yang tertulis di aplikasi, tolong bukti potongnya diberikan ke saya, karena itu hak saya sebagai wajib pajak. Jadi perlu tahu gitu? Bukan perlu tahu, itu memang hak wajib pajak kan. Pada saat kita dipotong, berarti kita bisa minta bukti potong. Betul. Dan di kantor dijanjikan, nanti tunggu, akan dikirim lewat email. Terus sampai sekarang? Sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Nah, Nggak ada. dari pihak Grabnya sendiri kan boleh dikata nggak ada nih. Nah, kalau untuk ke kantor pajak, Dirjen Pajak sendiri? Kami sudah sampaikan permasalahan ini ke pemerintah melalui aksi turun ke jalan. Kami sudah minta supaya aplikator itu diaudit, audit forensik, ya, digital audit forensik. Kenapa? Karena terjadi potongan pungutan pajak kepada driver ojek online yang jumlahnya puluhan ribu itu jumlah pengemudi. Jadi bukan cuma beberapa pengemudi, tapi bukan mungkin semua. boleh dikata semuanya. Semua pasti dipotong. Semua yang tahun itu pasti dipotong. 100% saya jamin dipotong. Itu tahun 2017-2018 mulainya. berarti lumayan juga ya. Bayangin kalau ada 1000 driver dipotong. Puluhan ribu itu driver, puluhan ribu. Ya. Jumlahnya fantastis, itu tiap bulan masalahnya. Tiap bulan. Tetapi tidak disetorkan di pajak apa gimana? Saya nggak tahu masalah disetorkan atau tidak disetorkan. Cuma jadi permasalahan kami gini. Kalau itu sudah dipotong di kami, tolong bukti potongnya kami dikasih. Tapi kan nggak dikasih sampai hari ini. Ke pajaknya juga? Saya nggak tahu masalah di mereka setor atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas setiap kami minta bukti potong tidak, cuma dijanjikan.
akan diberikan segera, akan diberikan dikirim segera. ke email. Nah, tapi sudah nggak pernah. untuk pimpinan tertinggi Grab sendiri waktu itu Bapak sudah konfirmasi nggak ke pimpinan tertinggi? Jelas untuk Pak Rizky Karmadibrata itu alergi ketemu dengan pengemudi ojek. Kenapa alasannya? Nggak tahu, dia nggak pernah mau ketemu. Pak Rizky nggak mau ketemu. Selalu stafnya. Kita sudah demo berkali-kali. Tapi dia tidak mau. Tidak mau. Tapi barang bukti ini sendiri Bapak punya nggak? Ada, Boleh lihat. jelas. Kami itu jelas dipotong, ya. Itu tulisannya jelas kan? Jelas ya. Pemotongan, Pemotongan ini di bulan Agustus ya. Ini tulisannya pemotongan apa ini? Oke. Jelas sih. Nah, bukti-bukti ini sendiri sudah dibawa ke Dirjen Pajaknya belum, Pak? Gini, kami sudah pernah melakukan audiensi dengan Dirjen Pajak, Terus? ya. Dan Dirjen Pajak minta kita membuat laporan, ya, membuat laporan ke Dirjen Pajak. Loh, saya bingung nih. Bingungnya kenapa? Bingungnya gini, harusnya Dirjen Pajak sebagai lembaga, ya, itu proaktif, bukan nunggu kita buat laporan. Kita udah demo bertahun-tahun, kita demo. Tolong Dirjen Pajak lakukan audit forensik kepada aplikator ojek online. Kenapa? Bukan cuma PPh 21 yang dipotong kepada driver, tetapi aplikator ojek online tidak bayar pajak. Alasannya rugi. Padahal enggak. Saya nggak tahu, gitu. Saya nggak tahu. Kalau mereka rugi, kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Betul. Kalau mereka rugi, kenapa asetnya sekarang triliunan? Nah, ini kan Bapak sudah ini melakukan langkah-langkah juga ke Dirjen Pajak. Tapi malah mereka suruh bikin semacam laporan. Ini Bapak sendiri ada yang pendamping hukumnya nggak nih, Pak? Kita tukang ojek, Pak. Ya, bohong lah. Kami ini seperti yang lain yang punya kuasa hukum. Kita bingung sebenarnya, ya. Bingungnya kenapa? Bingungnya gini. Masa ada perusahaan, ya, perusahaan yang dapat kategori Datacron, ya, itu bisa buat neraca laporan rugi ke Dirjen Pajak dan dipercaya laporan rugi itu, sehingga mereka bebas pajak bertahun-tahun, tidak bayar pajak, karena alasannya rugi, tapi mereka potong pajak, tapi driver ini sendiri dipotong pajaknya. penghasilan dari driver ini sendiri kena pajak penghasilan. Iya. Berarti ini menyangkut dengan penggelapan ya, penggelapan Penggelapan pajak. Ini merugikan kalau di total seperti ini lumayan banyak, luar biasa untuk negara. Negara jelas dirugikan. Betul. Yang kami bingung adalah negara percaya terhadap laporan rugi pada aplikator. Itu yang kami bingung. Sementara mereka potong pajak PPh 21-nya driver, tapi sementara mereka buat laporan, mereka rugi. Ya mungkin di dalam ada main mereka apa gimana? Saya nggak tahu, ya, saya nggak tahu. Ya kita kan nggak tahu. Ya kita ada sekedar bisa berucap seperti itu karena dari cerita Bapak tadi datang meminta kejelasan, sampai demo berkali-kali, tetapi tanggapannya kurang. Saya bingung gini doang ya. Ini hak kami, karena kami sudah diambil uangnya, dibilang dipotong pajak penghasilan PP 21 oleh pihak perusahaan. Dan hak kami untuk mendapatkan bukti potong, tapi tidak pernah diberikan. Nah, untuk ini kan tadi Bapak cerita nih, kita kembali ke kuasa hukum nih, pendamping hukum. Kalau Bapak sendiri saat ini ada nggak nih yang mendampingi ini, Pak? Sudah 2 kali saya coba tempuh proses hukum, tapi penasihat hukum yang kita minta dampingi itu 2 kali gagal. Ya dengan 1000 alasan saya nggak tahu lah. Dan ini saya coba tempuh lagi dengan kuasa hukum yang baru, ya, itu Pak Andri. Nah ini kan mencoba ke Pak Andri nih, kuasa hukum yang baru. Langkah-langkah sebelumnya yang kuasa hukum terdahulu itu sudah pernah masuk pengadilan, Pak? Belum pernah masuk pengadilan. Langkah-langkah hukum yang dilakukan dengan pendampingnya sebelumnya. Sebelumnya cuma batas sampai somasi, setelah itu hilang. Oke. Jadi saat ini lagi berjuang lagi minta pendampingan dari Pak Andre ya. Pak Andre untuk supaya mendampingi, supaya ini bisa clear dan ada titik temunya ya, Pak ya.
Terima kasih banyak nih Pak waktunya. Nanti ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Untuk kali ini sekian dulu untuk titik koma. Tetap di titik koma, sebelum titik pasti ada koma. Setiap problem, setiap masalah pasti ada solusi. Tetap di titik koma.